Tibak ya. Halaman 53 ini ya, 53. Secara morfologis atau sorfiah tibak untuk masdar dari kata kerja tobako. Perhatikan tasrif setelah al-muasal kata tibak. Tobako yutobiku mutobakotan wa tibakan. Kata tibak artinya menumpuk, berlapis, bersesuaian atau serupa. Menumpuk, maka rantang bahasa Arabnya bisa tibak, bisa matbak. Nah, itu mesti kenal rantang karena tibak. Langit juga tibak. Ini lantai tobak. Dari kita tobak pula, tobak awal, tobak sani, lantai. Ada 8 tumpuk. Ya. 8 tumpuk, terus tumpukan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Belum konteks rantang sama, ada yang model kecil lah. Itu maksudnya mana? Tobako bimakna wafako, sesuai. Tobako syai'ah, syai'ah ala syai'i bimakna atbako aida ala ahadahuma alal akhar, yang artinya menumpuk sesuatu di atas sesuatu. Tobaqqa baina syai'ain bimakna ja'alahuma ala misalin wahid, artinya serupa. Dalam Al-Quran kata tibak disebut sebanyak 2 kali. Satu kali terdapat dalam surat Al-Mulk ayat 3, dan satu kali lagi terdapat dalam surat Nur ayat 15, yaitu sebagai berikut: Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dialah yang menciptakan 7 lapis jadinya. Antara fi khalqir rahman dan kafal, ada perbedaan yang kamu lihat dalam penciptaan. Tinggi langit itu sama, walaupun kita diri di atas gunung paling tinggi, dengan kita duduk di dataran rendah paling bawah. Itu namanya apa dalam Al-Quran? Sama, maksudnya sama tingginya. Bukan berarti kalau itu pesawat lewat di atas gunung dia sundul menyenangkan. Kayak gini nih sama. Kita lihat, coba. Rofa'a samkaha fasawaha, an-nasihat berlapang. Dia tinggikan, samka tadinya tebal, jadi jarak lantai sama ini di sini dengan yang di sana sama pendek lah. Walaupun di atas gunung sama, ya. Nasihat dari 8. Ya, kita kembali di bawah. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Taruh fi khalqir rahman tafawud. Ada soal tinggian ini pendekan. Wajil basar, kalau nggak percaya kayak tadi itu, udah lototin gitu artinya. Bisa juga apa adanya
lagi secara ilmiah. Basar. Wajil basar, ulangi lagi. Hal taruh futur. Futur artinya ibarat bunga layu. Bunga layu. Maksudnya di sini kau perhatikan secara ilmiah. Apa ada bagian langit yang udah pendek karena penunjangnya udah mau jatuh, umpamanya? Jangan itu rumah. Kayak kemarin di stasiun kereta cepat kena hujan, ya. Oh, belasannya berbocor, bocornya parah. Apa ada begitu di langit? Nggak ada. Ya, kaji kita timbang. Yang kedua, Nuh 15. Alam tara kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Sab'a samawatin tibaqa. 7 lapis bersusun. Ya. Ini alam tara kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Sama alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Tabaqah pada tabaqah. Tafsir pelapis. Akan halnya dengan tibak yang dimaksud dalam pelajaran ilmu batin ini adalah menggabung dua kata yang berlawanan dalam satu ungkapan sehingga seolah-olah kata yang berlawanan tersebut saat digabung dalam satu kalimat menjadi bertumpuk dan berlapis antara yang satu dan yang lainnya. Tibak artinya bertumpuk. Ditarik makna itu ke dalam bahasa, ada bahasa namanya tibak yang kita pelajari. Maknanya apa? Menggabung dua lawan kata. Maka lawan kata yang digabung dalam satu kalimat seolah bertumpuk. Coba yang bertumpuknya rata mau bentuknya tiga kata. Dalam konteks kata yang ditumpuk berlawanan. Pulang pergi gratis, pulang mau pergi ditumpuk. Lawan. Makan nggak makan kumpul. Makan dan nggak makan. Siang malam main mulu. Siang sama malam. A B ini pulang pergi ini pergi. Tapi kalau lebih dari satu, umpamanya A plus B. Nah, kayak gini susunannya. Ini namanya muqabalah. Mana contohnya? Pergi pagi, pulang sore. Ini A, ini A, ini B, ini B. Namanya muqabalah. Fal yadhaku qalilan wal yabku katsiran. Ada dua kata dan susunannya ini A B B. Tawalah sedikit, nangislah banyak. Pokoknya ini banyak ini. A susunannya begini. Dan di sini A lagi, B, sini A ini boleh. Terus A banyak ini, bukan soal banyaknya, tapi strukturnya A B A B A B A.
B. Walaupun banyak, tetap namanya timbang. Kalau ini bisa A, B, B, B. Wa amma man a'ta wattaqo wa saddaqo bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Terus di sininya wa amma man bakhila wastagna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Itu yusra, ini lil usra. Ini lawan namanya ini. Ini lawan. Ini lawan. Ini lawan. Kopala. A. Ini B. A. B. Ya. Wah, udah langsung kopala. Nggak apa-apa biar selesai. Halaman 55 dicontoh langsung. Allah Ta'ala wa tahsabuhum ayqadha wa hum ruqud. Kau mengira mereka itu jaga, padahal mereka tidur. Mana mukobala? Jaga sama tidur. Cerita Ashabul Kahfi 309 tahun. Kalau Rasulullah SAW, khairul mal ainun sairah li ainin naimah. Harta yang paling baik adalah mata yang bergadang buat mata yang tidur. Bergadang sama tidur, matanya nggak usah dibawa. Sebaik-baik harta, khairul mal, adalah mata yang bergadang buat mata yang tidur. Paham kan? Enggak. Hah? Dan keluarga sakit di rumah sakit, di rumah boleh nunggu sampai pagi. Yang tiga tidur, yang satu melek. Itu harta yang paling bagus. Bayangkan, dapat nggak dia harta? Oleh karena itu makna harta bukan yang bersifat material. Yang bersifat imaterial itu jauh lebih bagus. Sebab itu harta yang tersimpan di akhirat, gampangnya pahala. Nabi sebelai kambing bilang kepada Aisyah, bagikan tetangga. Setelah itu dia pergi Nabi, pas pulang tanya, gimana Aisyah? Udah dibagikan? Sudah, tuh sisanya buat kita. Paham? Salah Aisyah, kata Nabi. Yang sisa itu yang kita bagiin. Itu mau paha nanti masuk ke septic tank. Ya kan? Kita kan sukanya nimbun barang itu di kulkas. Buat minggu depan. Buat besok. Cabai. Itu kurang lebih konsep akhirat, konsep dunia.
Nah ini khairul mal konsep akhirat. Lalu ilustrasi bukan saja dalam konteks model tadi, ya kayak keluarga sakti, tahajud, apa tuh kita khairul mal? Para yang tidur, ya. Khairul mal, ainun sahirah li ainin nahimah. Oke, berikutnya 3, yastakhfuna minan nas ma la yastakhfuna minallah. Takut kepada manusia tapi tidak takut kepada Allah. Nanti manusia sekarang takutnya sama manusia, sama Allah bukan cuma nggak takut, berani. Ya, kita lihat berikutnya. Nomor 4, awaman kana mayyitan fa ahyaina. Apakah yang orang yang sudah mati kemudian kami hidupkan? Mati sama hidup. Jadi nggak melihat bentuk, nggak isim sudah enggak. Karena ini keindahannya keindahan makna. Ya. Nomor 5, wakala syair la ta'jabi yasalmu min rajulin dhahikal masyibu bi ra'sihi fabaka. Mana tiba? Ada ketawa, ada nangis. Dhahika ketawa, baka nangis. Jangan heran wahai salmu kepada seseorang yang uban di kepalanya tertawa lalu dia menangis. Dhahikal masyib uban, ini uban beneran. Maka dari sudut pandang bayan, dhahika itu majaz, bukan tertawa dalam artian hakiki. Dari sudut pandang majaz, bayan. Jadi tertawa maksudnya memutih, memutihnya rambut di kepala seperti orang tertawa. Apa sama-sama putih? Itu sudut pandang bayan. Sudut pandang badi. Oh, ini ada tipak ini. Logika mau bakar. Apa? Nangis. Nomor 6, qala ta'ala hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun. Tidak sama yang berilmu dan tak berilmu. Tibaknya berilmu sama tak berilmu. Jadi tibak ada dua. Ada ijab positif, ada salah negatif. Pulang pergi. Kalau yang salah pulang tidak pulang. Pulang tidak pulang sama aja. Diusir. Ini lagi kesel sih istri. Pulang sama aja ya. Nah, sampai rumah molor. Yang menjawab ini salah. Makan nggak makan tuh salah. Ya. Diajarin sama nggak diajarin balaghah sama aja. Sama. Saya. Sawa'un andar tahun lam. Isbiru aula tasbiru. Isbiru aula tasbiru. Sabar sama nggak sabar di neraka sama aja. Jadi mendingan mana? Kagak ada yang mendingan. 7, laha makasabat wa alaiha makasabat. Laha pahala, haknya kepada Ka'an nafas. Pahala sesuatu
sesuai dengan usaha. Dosa, alaiha dosa. Dosa juga sesuai dengan usaha. Kelihatan bedanya? Hah? Ya. Apa? La sama alat. Itu artinya tibaknya. Kalau makna ayatnya Kemarin udah dijelasin tuh Pak. coba jelasin lagi. Jelasin kalau kita berbuat jahat, kalau baru niat belum tuh. Iya. Tapi kalau udah ini udah dilakukan baru. Tapi kalau berbuat salah Dari mana itu disimpulkan? dari kasabat sama maktasabat gitu. Maktasabat. Itu dia peranan sorong. Tadinya kan begini, pahala. Terus dipola ifta'ala. Ini mengandung makna sungguh-sungguh. Tadi yang ayat yang pertama kasabah. Kasabah, usaha, nggak usah sungguh-sungguh. Kalau kebaikan baru niat aja udah diberi pahala. Bisa jadi lebih bagus. Tapi kalau iktasabah, ini sungguh-sungguh. Dan pulang ada orang bawa HP, lengah saya mau ambil, belum itu. Ini bago mencari. Tapi kalau pola ifta'ala, Ibtahu ini mencari dengan sungguh-sungguh. Maka ketika memaknai ayat berbunyi wabdaki, amalnya bima atakallahu daral akhirat. Akhirat sungguh-sungguh carinya. Kalau dunia wala tansa, jangan sampai lupa saja. Dan wako menjaga. Maka fi'il amarnya doa kita wakina. Itu fi'il amar dari wakina azabannar. Jaga kamu. Ku anfusakum wa ahlikum naron. Di sini posisinya. Tapi kalau sudah pola ifta'ala, jadinya iutako. Maunya diganti apa tak? Diderongkan. Itako. Perintah Allah ke kita untuk takwa pakai ittaku. Ittakullah. Takwa apa artinya? Diperoleh dengan sungguh-sungguh. Ada sambilan takwa. Sambilan kayak apa ya? Baru kemudian kayak gitu tinjauan balak. Ayat puasa la'allakum tattaqun. Pertama ini dia ditinjau la'alla, masa mudah-mudahan bisa dapat takwa hanya dengan berharap. Terus dikaitkan sama ini. Ini polanya tattaqun, takwa sungguh-sungguh. Sadar bahwa takwa tak diperoleh hanya dengan mudah-mudahan, maka la'alla tadinya insya ghair talabi jadi tolak amr. Karena itu bertakwalah. Iya, saya kembali. Nomor 8, adubun akil khairun min shodiqin jahil. Ini sebenarnya nanti diralat. Ini contoh muqabalah. Adubun akil AA, shodiqin jahil BB. Ya. Ini
8 lam yalid walam yulad. Yalid sama yulad, lamnya mengait. Ma'al musri yusro, musri sama usro. Selesai. Ini macam-macam. Macam-macam tadi sudah. Tibak ijab adalah tibak yang kata-kata yang berlawanan yang terdapat di dalam kalimat yang ada sama-sama positif, seperti makan dan minum, suka dan buka, menangis, tertawa, siang malam. Definisinya ijab, tibak ijab adalah malam yaktarif fihi dan ijabat wasalaman. Tibak ijab adalah tibak yang kedua kata-katanya yang berlawanan itu tidak berbeda, baik positif atau negatif. Paham? Salat lawannya, satu positif, satu negatif. Di Al-Quran contohnya, annahu huwa adhaka wa abka, dia yang membuatkan tertawa dan menangis. Kita tertawa itu Allah yang bikin tertawa, kita menangis Allah yang bikin kita menangis. Mana lebih positif, tawa atau menangis? Nangis ya. Beritanya kalau aku kholilan, tawa boleh dikit aja, nangis bayang-bayang. Bayang insya Allah. Nggak ada negatifnya gitu maksudnya, dua-duanya positif gitu. Yang tadi, Yang mana tadi? yang ijab, yang tiba. Ijab dua-duanya positif. Ya, kalau yang mayasa wa yudil mayasa itu satu positif, satu negatif ya. Awalnya Pak? Yahdi mayasa wa yudil mayasa. Wa yahdi. Yahdi mayasa wa yudil mayasa. Iya, mana yang Ada positif. Tibaknya Yahdi sama Yudil loh. Iya. Tapi dia positif nama negatif gitu Pak ya. Enggak. Kalau negatif positif Pak, ada tidak. Makan nggak makan sama ya, diomelin sama nggak diomelin sama, tuh namanya salah. Ada lainnya gitu. Ya, ada apa namanya, ada tidaknya. Kalau Yahdi, Yudil positif, jadi negatif ada tidaknya. Umpamanya pulang pergi sama aja, itu positif. Positif dua-duanya. Negatifnya pulang nggak pulang, pulang nggak pulang, makan nggak makan, Diingetin nggak diingetin. ngopi apa nggak ngopi sama. Nomor 2, annahu huwa amata wa ahya. Dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Adapun nomor 3, ya'lamu nama la ya'lamu. Nah, ini baru negatif. Tibak salam. Hal yastawil a'ma wal basir, tidak sama. Orang buta sama orang melihat, a'ma sama basir. 5, Allahumma malikal mulki, pemilik apa? Pemilik Kerajaan. pemilik awas, pemilik kepemilikan. Terserah. Tutil mulkan, dia memberikan, baru kerajaan.
orang yang dikehendaki dan mencabut kerajaan atau kepemilikan dari orang yang dia kehendaki. Tu'izzu man tasya, yang muliakan orang yang dikehendaki. Wa tudil, tuzil, menghinakan. Tuti tanzik, bertimbang, beri, mencabut. Tu'iz, memuliakan. Tuzil, menghinakan. Ini ijab apa salah ya? Ijab. Ijab. Pak Idam, Maliki Yaumiddin panjang apa pendek kalau baca? Pendek Pak, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Tapi bisa pendek, bisa juga Pak, ada yang pendek. Saya tanya Pak Idam pilih yang mana? Panjang. Kenapa nggak pendek? Ya. Nah, kenapa yang penting itu? Kalau panjang memang panjang. Simbai Pak. Itu bukan yang ditanya. Kenapa pilih yang panjang? Kenapa pilih yang panjang? Enggak bacaan pendek. Maliki. Katanya kalau Maliki itu yang memiliki, tapi kalau Maliki raja ya, yang menguasai. Jadi katanya memiliki mama itu beda katanya. Ini memiliki. Yang memiliki ya. Ini Raja. merajai. Merajai. Terasa bedanya antara memiliki sama merajai? Apa perbedaannya? Dulu pernah Pak diterangin ini Pak. Katanya raja belum tentu memiliki, misalnya rakyatnya punya istri, raja nggak memiliki istri dia. Gitu. Dulu siapa yang Pak? Apa Ustaz sini juga Pak jadi? Tuh, kalau Malik memiliki. Oke. Kalau Malik begitu, memiliki. Pemilik pasti merajai. Ya. Kalau raja belum tentu memiliki. Dalam konteks ini yang dimiliki oleh Allah apaan? Hari pembalasan. Dalam konteks Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Maliki tanpa Yaumiddin, memiliki. Si A memiliki rumah. Yang dimiliki oleh si A apa? Sebuah rumah. Rumah. Termasuk sida. Betul. Tapi bagi Allah bukan begitu. Memiliki. Yang dimiliki oleh Allah adalah kepemilikan. Saya punya pulpen, yang saya miliki pulpen. Kepemilikan terhadap pulpen tidak pada saya. Bisa pindah kepemilikan terhadap pulpen karena dikasih ke kepemilikan pulpen itu pindah. Oh ya, si A meninggal, si A itu kaya sekali luar biasa, yang harus diwariskan. Dia hanya memiliki itu, ada sertifikat, ada tanah, ada sawah, ada mobil, ada uang, itu yang dimiliki. Tapi kepemilikan terhadap semua itu dia nggak punya, yang punya Allah. Ya, tuh. Maka dia meninggal pindah ke si B anaknya. Soal barangnya, kalau pemilikan tetap milik Allah. Saya tanya, istri milik siapa?
dipanggil sama Allah. Maka Malikul Mulki bukan kerajaan, dia memiliki kepemilikan. Raja katakan, wah mau buono berapa sekarang? Dia raja, udah nggak memiliki tapi merajai. Ya. Dan ada yang kata cuma naik memiliki, yang dimiliki itu yang fisiknya, tapi substansinya kepemilikan tidak. Dia meninggal, diganti. Kembali. Tapi kamu nggak berikan impor. Nggak punya pemilikan. Bukan kepemilikan. Kalau fisiknya secara hukum iya. Maka nanti di sana ada peluang untuk pisah. Baru kemudian hukum mengatur. Jangan sampai pisahnya seperti kacang sama kulit itu kurang lebih. Berarti nggak usah dijadikan bakunya. Iya. Maka mencintai istri itu cukup ala kadarnya aja. Jangan sampai ke hati ya. Ntar dia diskusi dulu. Berat dulu. Iya. Oke, ini nomor berapa sekarang? 8. Ya'lamun Allah minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Pertama itu dunia sama akhirat. Jadi di bab ini gampang kali dari lawan kata. Paham di bab 9. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u. Ikutin. Di sini ada jangan ikutin selainnya sebagai penolong. Qalilan ma tadhakkarun. Persoalannya kalian cuma sedikit ingat. 10. Wala takhshawun nas wakhshawni. Orang takut, maka Allah bilang jangan takut sama orang, takutlah kepadaku. Iya. Yang kedua, sudut pandang bentuk. Sudut pandang positif negatif, sudut pandang bentuk. Ditinjau dari sudut pandang bentuk, maka timbak terbagi menjadi bermacam-macam. A. Timbak antara dua bentuk isim sama isim, wal awwal wal akhir, wal zahir wal batin, wa huwa bi kulli syai'in alim. Tuh, isim sama isim. Tahsabuhum aiqadha wa hum rukud. Yang kedua, timbak antara dua fi'il, adhaka wa abka, amata wa ahya. Yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Sama-sama fi'il. Timbak antara dua huruf, lahum mislul ladhi alaihinna. Lahum ma'ala, lahum sama terus lirijali alaihinna, ini bukan ya. Tapi yang timbak lahum sama alaihin. Lahum milik hak, tapi kalau ala kayak tadi laha ma kasabat wa alaiha. Huruf apa huruf? Nomor berikutnya 2 huruf sudah. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha. D.
Tibak antara fi'il dan isim. Man yudlilillah famalahu min had. Yudlil nama had. Ini memberi informasi bahwa substansi tibak bagian dari keadaan bahasa. Keadaan bahasa istilahnya muhassinat. Muhassinat dimaksud makna. Ini cuma sekedar mencoba diajak melihat dari aspek bentuk. Awaman kana mayyitan fa ahyaina. Mayyit sama ahyaina. Iya, selesai. Catatan latihan. Jelaskanlah macam-macam tibak di bawah ini, baik dari sudut pandang positif negatif atau sudut pandang bentuk. Kalau positif negatif. Kalau soal bentuk, isim sama isim atau isim sama isim. Nomor 1, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama bainahum. Mana yang tibak? Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya, orang beriman, asyidda 'alal kuffar. Tapi kalau sama sesama ruhama, mana yang tibak? Asyidda sama ruhama. Asyidda itu keras, ruhama sayang. Nomor 2, la ta'jabi yasalmu min rajulin wahikal masyibu birobsihi fabakka. Logika sama bak PL sama PL. Tidak. Wa'adallahu bukan wa'dallahi la yukhlifullahu wa'dah walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Pertama, la ya'lamun sama ya'lamun. Kedua, zahir sama bukan dunia sama akhirat. Nah, ini posisinya AB AB, bukan AAA BBB, bukan. Itu mau muqabalah. Ini 4 sudah. Belum. Hal yastawil a'ma wal basir. A'ma sama basir, buta sama melihat. 5, man rabbus samawati wal ard. Samawat sama ard, langit bumi. Terus naf'an wala dharra. Naf'an sama dharra. Naf'an sama dharra. A'ma sama basir. Zulumat sama nur. Iya, itu yang sudah digaris bawahi. Ada yang bisa kasih contoh bahasa kita tibak? Kalau pada berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, ada tibak apa? Sakit dan bersenangnya. Sakit bersenang. Kalau berenang apa berakit-rakit? Lawan apa? Aman. Beda dong. Iya, sama, maksudnya nggak ada lawan. Nggak ada lawan. Iya. Berenang mah nggak tanpa rakit. Kalau rakit Apa capeknya Pak katanya? mana lagi? Kalau buta tuli, lawan apa buta? Bukan ya? Entah dalam konteks warna. Pokoknya harus ada hitam putih di antara kita.
hitam putih dipakai pemerintah. hitam putih jadi tiba ada Bendera timbang. Nah sekarang kalau bendera kita merah putih, ada timbang. ada Nah bendera putih lawannya apa? hitam Kalau merah? Pingpong. Nah dalam bagian alternatif seperti itu satu sama lain bisa dan dilawan. Kita mau putih, merah mau putih.